Ini dalam bahasa sehari-harinya pastikan kita sudah jadi anak Tuhan, begitulah saudara. Jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka posisi kita berpindah, kata Alkitab, dari maut kepada hidup yang kekal. Itulah posisi kita. Dulu kita menjadi milik setan. Begitu kita percaya kepada Yesus Kristus dan minta ampun semua dosa-dosa kita, maka posisi kita berpindah dari maut kepada hidup yang kekal, saudara. Tidak ada orang bisa masuk surga kalau dia menolak nama Yesus atau dia tidak percaya kepada nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan bahasa sederhananya, saudara, kalau orang tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak beroleh pengampunan atas seluruh dosanya. Jadi dia tidak bisa masuk surga. Ketika seseorang memutuskan dia percaya kepada Yesus Kristus, maka seluruh dosanya diampuni. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah saudara titik awal kita masuk ke dalam yang namanya keselamatan jiwa, yang bahasa kerennya salvation. Titik awal baru. Disitulah anugerah berlangsung. Nah, di titik inilah kita berjumpa dengan ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini saudaraku, saya percaya setiap orang yang sudah menerima Yesus, dia punya satu pengalaman apa yang namanya proses diselamatkan. Sejak seseorang percaya kepada Yesus, maka statusnya berubah. Tadinya adalah anak-anak iblis, sekarang jadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, Alkitab menegaskan itu. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang, dan Tuhan tidak memilih apakah dia warna kulitnya atau suku bangsa dari mana, siapa saja. Semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang-orang yang percaya itu namanya dituliskan di dalam buku kehidupan. Sehingga pada waktu Yesus datang, pada waktu pengadilan terakhir itu, istilah yang sering kita dengar, nama kita dipanggil, nama kita ada, itu lagu zaman dulu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Namaku disebut, namaku ada. Itu dalam buku hidup. Wahyu pasal 20 ayat 12. Alkitab berkata, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Besar dan kecil maksudnya tua, bahkan sampai bayi. Dikatakan berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan orang-orang mati dihakimi. Yang mana dengan orang-orang yang terangkat juga dihakimi, tapi untuk memperoleh mahkota. Ayat berikutnya saudaraku, ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia ditempatkan ke dalam lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya, misalnya UMPTN, kita ikut UMPTN, kemudian
kemudian ditentukanlah bahwa besok adalah hasil dari kelulusan setiap orang yang ikut UMPTN. Zaman itu ada di koran, zaman saya. Semua orang baca koran dan semua orang mulai mencocokkan nomor ujiannya dan namanya. Ada yang tertawa gembira, lompat-lompat, saudara. Kalau dia pakai topi topnya dilempar ke udara, itu menunjukkan namanya ada. Tapi yang tertunduk dan mengulang-ulang lagi dari atas sampai ke bawah, karena dia berpikir mungkin salah cetak atau bagaimana. Sampai dari pagi sampai siang dia terus cari namanya, saudaraku. Nggak ada. Dan dia berteriak. Yang tadi teriakan sukacita, yang ini teriakan kecewa karena tidak diterima di salah satu UMPTN perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Saudara, orang-orang yang percaya itu namanya dituliskan dalam buku kehidupan anak domba Allah. Semua orang yang percaya yang namanya telah dicatat dalam buku kehidupan itu, saudaraku, semasa dia hidup di dunia ini pun dia berhak menerima tadi covenant Tuhan, perjanjian Tuhan kepada manusia. Bukan janji antara Tuhan dengan manusia, tidak, tapi perjanjian Tuhan dengan manusia. Dia berhak menerima covenant itu. Kita bisa melihat di dalam buku Roma ayat 8 sampai 17. Roma 8 ayat sampai 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Inilah covenant yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ikut Tuhan tidak hanya happy melulu, tetapi ada waktu-waktu di mana kita juga harus menderita karena nama itu. Kita dihina, kita direndahkan. Gereja tidak boleh ada di wilayah tersebut, misalnya macam-macam, saudara. Ya, kita menerima barangkali pengalaman-pengalaman yang namanya dibedakan, begitu ya. Itu upah. Jangan kita marah, jangan kita kecewa ketika ada diskriminasi, karena kita pengikut Kristus. Itu adalah upah kita, saudaraku, sebagai orang percaya. Namun demikian, saudaraku, selain katanya di sana menderita, ada janji berkat Tuhan. Galatia 3 ayat 29. Alkitab berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, berhak menerima covenant Allah. Kita ini keturunan Abraham, kita ini milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Leluhur kita orang yang dikenal bapak orang beriman itu. Saudara yang kasih nama Kristus, saudara, sebagai manusia biasa yang hidup dalam dunia ini, saudaraku, sebenarnya kita ini tidak sanggup untuk menghadapi seluruh masalah dalam hidup ini. Saya sebagai pendeta pun, ya, sejujurnya harus berkata kepada saudara, angkat tangan, menyerah. Karena dalam hidup saya sendiri melihat bagaimana masalah itu datang dan saya menyerah. Nah, saudara yang kasih nama Kristus, oleh karena itu kita harus mengerti posisi kita di dalam kerajaan Allah. Kalau kita mengerti posisi kita di dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah diampuni dosanya, yang namanya ditulis dalam kitab kehidupan, dan kita dikatakan juga berhak menerima janji-janji Allah, itulah yang harus kita mengerti, saudara, supaya kita kuat. Kalau tidak, kita tidak kuat, saudara. Nah, saudara yang sedang mengenal Kristus, dengan demikian kita kalau sudah mengerti itu, bagaimana posisi kita di dalam kerajaan surga, saudara, maka kita akan kuat. Karena begitu banyak firman yang datang kepada kita, ya,
sehingga kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita, saudara. Saudara, untuk memahami posisi kita, posisi orang percaya, saudara, mari kita melihat, saudaraku, apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, supaya kita sadar siapa diri kita, saudara. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Ada kata orang-orang pendatang yang tersebar diaspora di Pontus, Galatia, Kapadokia, Turki, dan Bitinia, Asia Kecil, Turki. Nah, Petrus menceritakan status atau posisi orang-orang yang tersebar, orang-orang Israel yang tersebar pada waktu itu. Karena mereka tersebar pada waktu Yerusalem ditaklukkan, orang-orang percaya itu tersebar ke berbagai negeri, saudara. Dan Petrus mengingatkan mereka di tempat-tempat mereka berada, di negeri-negeri yang jauh dari Israel, kamu itu adalah orang-orang pendatang. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, ini yang harus kita sadari. Kita ini orang-orang pendatang, walaupun sejak kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini bukan warga dunia ini lagi. Sekalipun kita tinggal di negeri kita, misalnya Indonesia, KTP kita pun mencantumkan warga negara Indonesia, tetapi sesungguhnya menurut firman Tuhan kita adalah pendatang di Indonesia ini. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, jadi inilah yang membuat kita mengerti posisi kita, status kita. Kalau kita menyadari kita bukanlah orang dunia ini lagi, tapi rumah kita adalah sesungguhnya di surga, itulah yang membuat kita mantap untuk melewati hari-hari dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, memang secara fisik kita ada di Bekasi, ya, kota sejuta harapan. Dimulai dari harapan indah, harapan baru, harapan mulia, gerah harapan, dan terakhir ujung harapan, kalau sudah ada harapan lagi. Nah, saudara